Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Muhammad Nurul Huda. Kita akan kembali membahas soal Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian tahun 2024 tingkat kota. Oke, langsung aja kita mulai di soal nomor 7. Ini adalah geologi nomor 7. Soalnya, granit, andesit, dan basal adalah tiga jenis batuan. Batuan-batuan tersebut digolongkan ke dalam kategori berdasarkan pada. Oke, jadi untuk membahas ini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan batuan beku dan bagaimana cirinya dan tipenya apa aja. Oke, jadi batuan beku itu adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. Jadi kan kita kan ada tiga ya, ada tiga jenis batuan utama di bumi. Ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Nah, kalau beku, namanya aja beku, berarti dia mau langsung membeku dari magma. Asal batuan itu dari magma. Nah, batuan beku itu dari magma yang membeku. Sedangkan untuk batuan sedimen itu dari batuan-batuan yang telah ada yang mengalami proses sedimentasi. Kemudian dia menjadi batuan sedimen. Kalau batuan metamorf, dia itu dari batuan-batuan yang telah ada, kemudian mengalami proses metamorfisme sehingga membentuk batuan baru. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau batuan beku itu kayak fresh from oven. Ya, istilahnya fresh from oven. Dan dia itu dari magma. Dan dari magma yang membeku. Nah, batuan beku itu juga memiliki beberapa jenis atau beberapa tipe yang digolongkan berdasarkan beberapa kategori. Ada yang berdasarkan komposisi kimia dan juga ada yang berdasarkan teksturnya. Sebenarnya kalau kita bahas batuan beku itu sangat panjang, tapi kita akan meringkasnya berdasarkan tabel ini. Jadi tabel ini tuh kita bisa dari tabel ini kita bisa menyederhanakan pembahasan batuan beku itu. Jadi di sini ada nama-namanya. Ada rhyolite, granite, obsidian, andesit, diorite, basalt, gabbro, dan peridotit. Nah, ini adalah batuan-batuan beku utama. Sebenarnya ada batuan beku yang lain, tapi yang biasanya utama dan sering ditemukan di soal Olimpiade kebumian itu yang ini. Di sini ada panah dua, makin ke arah kanan itu high from crystallization, high in metalcation, low silica, more ionic, dan low weathering stability. Jadi dia itu makin ke arah kanan dia memiliki kandungan silika yang lebih rendah, sedangkan makin ke arah kiri dia memiliki kandungan silika yang lebih tinggi. Terus di sini berdasarkan komposisi juga dibagi menjadi empat ya. Ada felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic. Untuk felsic itu artinya feldspar silika atau biasa juga disebut sebagai batuan beku asam. Sedangkan intermediate itu tengah-tengah antara Felsik dan Mafic. Dan Mafic itu magnesium, aku lupa. Pokoknya Ma-nya itu magnesium. Dan ini biasanya disebut sebagai batuan beku basa. Sedangkan ultramafic ini ultra basa. Jadi berdasarkan komposisi kimianya ada empat ya. Ada empat, ada Felsik, intermediate, Mafic, dan ultramafic. Terus kita juga bisa membagi berdasarkan tekstur. Ada teksturnya itu glass, fine grained, dan coarse grained. Nah, biasanya coarse grained itu juga biasa disebut sebagai phaneritic. Phaneritic artinya kristal-kristal mineralnya itu bisa kita lihat dengan mata telanjang atau dia memiliki ukuran kristal yang besar. Nah, biasanya batuan dan umumnya dan pasti ya, umumnya batuan-batuan yang memiliki tekstur yang kasar atau tekstur kristal yang kasar dan bisa dilihat oleh mata telanjang itu adalah batuan-batuan beku intrusif atau plutonik yang terbentuk di bawah permukaan bumi.
Kenapa bisa gitu? Batuan-batuan yang terbentuk di dalam bumi atau di bawah permukaan bumi itu mengalami proses pembekuan yang lebih lama. Proses pembekuannya itu lebih lama, jauh lebih lama daripada batuan yang membeku di permukaan. Karena dia membekunya lama, maka pertumbuhan mineral-mineral itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga menghasilkan struktur kristal dan juga ukuran mineral yang lebih besar daripada batuan beku ekstrusif. Sedangkan di batuan beku ekstrusif, kita memiliki dua ya, ada glass dan fine granite. Fine grind biasanya disebut sebagai avanitik, atau dia itu teksturnya halus dan nggak bisa dilihat oleh mata telanjang untuk ukuran kristalnya. Maka kita memerlukan alat bantu seperti loop untuk melihatnya. Sedangkan kalau glass, dia itu full, dia tidak memiliki kristal. Jadi seluruh permukaan batuannya itu tersusun oleh gelas. Nah, kenapa batuan beku ekstrusif memiliki ukuran yang lebih halus daripada batuan beku intrusif? Karena batuan beku ekstrusif, seperti yang kita tahu, dia membeku di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi itu kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, seperti angin, air, udara. Nah, sehingga suhu di permukaan bumi itu juga jauh lebih rendah daripada suhu di dalam bumi yang panas itu. Sehingga proses pembekuan dari magma yang keluar melalui gunung api keluar, terus dia membeku. Proses pembekuannya itu juga berlangsung dengan cepat. Nah, karena proses pembekuannya berlangsung dengan cepat, maka dia memiliki ukuran kristal yang lebih halus karena kristal tidak memiliki cukup waktu untuk bisa tumbuh dengan baik. Akhirnya kristal yang dihasilkan adalah kristal-kristal yang halus atau fine grain. Sedangkan untuk glass itu apabila magma membeku dengan sangat cepat, melebihi kecepatan fine grain. Jadi dia benar-benar cepat banget, sehingga dia nggak sempat untuk tumbuh kristal, sehingga yang tumbuh adalah gelas. Nah, batuan yang seperti itu, yang tersusun oleh gelas, itu obsidian. Jadi kalau kalian searching di internet, obsidian itu benar-benar kayak gelas, mengkilat, bukan kayak batuan. Nah, itu adalah obsidian. Dan dia komposisi kimianya bisa felsic, intermediate, atau mafic. Nah, terus di sini ada granite, rhyolite, diorite, andesit, gabbro, dan basalt. Ini sama, misalkan granit dan rhyolite, dia itu memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu batuan beku asam yang tersusun oleh kuarsa, muskovit, dan lain sebagainya, dan juga feldspar, dan lain sebagainya. Secara komposisi kimia, keduanya sama, tapi yang membedakan granit itu terbentuknya di dalam bumi, memiliki tekstur yang kasar, sedangkan rhyolite dia terbentuk di luar bumi atau ekstrusif dan memiliki tekstur yang lebih halus. Begitupun dengan gabbro dan basalt. Secara komposisi kimia dia sama, tetapi dia memiliki tekstur dan proses pembentukan yang berbeda. Gabbro itu terbentuk di dalam bumi atau intrusif dan memiliki tekstur yang lebih kasar daripada basalt yang memiliki tekstur yang lebih halus. Seperti itu. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Granit, dia memiliki tekstur yang lebih kasar kalau kita lihat. Sedangkan rhyolite, dia lebih halus. Kalau kita lihat secara gamblang atau secara gamblang dan secara di gambar itu, dan diorit juga memiliki tekstur yang lebih kasar daripada andesit, begitupun gabbro dan basalt. Makin ke arah sana, itu makin felsic atau makin memiliki kandungan silika yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita lihat sebelumnya di soal, granit, andesit, dan basalt, tiga jenis batuan beku digolongkan berdasarkan. Nah, kalau opsi A, umur pembentukan ini jelas salah ya. Karena ketiganya bukan digolongkan berdasarkan umur pembentukan. Umur pembentukan batuan itu bisa beragam, tidak bisa kita golongkan secara klasifikasi seperti itu. Terus lokasi mereka terbentuk. Lokasi mereka terbentuk itu juga bukan jawaban yang tepat. Karena lokasinya itu bisa, ya, lokasinya itu dari ketiganya itu berbeda. Granit itu
batuan buku asam dia terbentuk di zona subduksi, begitupun andesit juga, dan basalt dia terbentuk di zona pemekaran samudra. Terus yang C, lokasi dari ketiganya itu bisa berbeda. Granit itu ada di zona subduksi, begitupun andesit dan basalt ada di zona pemekaran samudra. Sorry tadi ada sedikit gangguan, kita lanjut ya. Terus yang C, tekstur dan komposisi kimia. Nah, ini jawaban yang benar. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa untuk granit, andesit, dan basalt itu digolongkan berdasarkan tekstur dan komposisi kimia. Granit merupakan secara kimia itu merupakan batuan beku asam, andesit secara kimia merupakan batuan beku intermediate, dan basalt secara kimia itu merupakan batuan beku malvik atau basa. Sedangkan tekstur granit itu aphanitic atau granit itu phaneritic atau coarse grain. Dia memiliki tekstur yang kasar. Andesit dia fine grain atau aphanitic, dia memiliki tekstur yang halus, begitupun basalt yang sama dengan andesit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Lalu nomor 8, magma letusan gunung api dengan magma bersifat basa umumnya kurang eksplosif dibandingkan dengan letusan magma yang bersifat asam. Mengapa? Jadi, oke kita akan bahas ya. Nah ini, kita bahas dulu magma basa atau magma mafic. Nah, magma basa ini memiliki komposisi kimia yang kaya akan oksida besi dan juga magnesium dengan kandungan silika itu lebih rendah atau silikanya itu rendah dan kurang dari 50% kandungan silikanya. Contoh batuannya yang terbentuk dari magma basa itu yang seperti kita bahas sebelumnya tadi ada basalt. Nah, magma basa itu cenderung memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah dan juga suhunya itu tinggi. Terus kita bahas magma asam. Magma asam itu memiliki komposisi kimia yang kaya akan silika. Jadi silikanya itu lebih tinggi atau biasanya lebih dari 65%. Contoh batuannya itu granit, asam atau felsik. Nah, magma yang asam biasanya itu cenderung memiliki viskositas yang tinggi, jadi kekentalannya tinggi dan suhunya itu lebih rendah. Kalau kita lihat di gambar ini, classification and flow characteristic of volcanic rock, ini kita memiliki empat, ada basalt, andesit, dasit, dan rhyolite. Di sini ada decreasing mobility of lava atau penurunan mobilitas dari lava itu. Makin ke arah sana, ini makin asam. Makin ke sini, ini makin asam. Dan karena dia makin asam, dia mengalami decreasing mobility of lava. Dia mengalami penurunan kecepatan, penurunan mobilitas karena viskositasnya makin tinggi. Terus, kalau kita berdasarkan silika konten atau SiO2-nya, basalt dia memiliki 48 sampai 52% hingga kriolit 68 sampai 77%. Terus, eruption temperature, basalt ini memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada riolit. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan titik leleh yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus kita coba bahas satu persatu opsi jawabannya. A. Magma basa lebih panas sehingga gas tetap terlarut di dalam magma. Nah, magma basa eh, ini bisa memiliki suhu yang lebih tinggi daripada magma asam. Suhu yang tinggi ini bisa meningkatkan kapasitas larutan untuk gas-gas seperti air, karbon dioksida, belerang dioksida, dan gas-gas lainnya. Nah, ketika magma basa ini naik ke permukaan, tekanan atmosfer yang lebih rendah itu bisa membuat gas-gas ini bisa tetap terlarut dalam magma. Nah, hal ini menyebabkan tekanan gas dalam magma basa itu tidak naik secara drastis dan secara berangsur-angsur, jadi secara bertahap dia itu bisa dilepaskan saat magma itu mendekati permukaan. Sehingga dari proses-proses ini, letusan yang dihasilkan oleh magma basah itu cenderung lebih tenang atau kurang eksplosif. Atau kalau kalian pernah melihat ada sebuah gunung api, dia meletus, tapi letusannya itu bukan mengeluarkan awan atau wedus gembel atau awan panas, tetapi dia hanya mengeluarkan lelehan lava. Nah, lelehan lava seperti itulah yang disebut sebagai letusan
efusif. Kebalikannya dari eksplosif adalah efusif. Efu, efusif. Jelek banget ya tulisannya. Nah itu. Jadi dia itu eh, meletus, tapi dia berupa lelehan, bukan berupa ledakan. Nah, jadi jawaban yang benar ini yang A ya teman-teman. Karena magma basa lebih panas, gas tetap berlarut di dalam magma, dia menghasilkan letusan yang kurang eksplosif. Coba kita bahas opsi lain, yang B. Magma basa lebih padat sehingga gas tidak bisa naik ke permukaan. Nah, magma basa ini lebih cair karena dia memiliki viskositas yang lebih rendah daripada magma asam. Sehingga kalau di sini magma basa lebih padat, itu udah pasti salah. Terus magma basa lebih kaya akan zat besi. Nah, zat besi ini nggak ada hubungannya dengan gas yang ada di magma itu. Jadi gas itu lebih berhubungan dengan suhu. Sehingga yang C juga salah. Terus yang D, magma yang bersifat asam lebih padat. Kandungan gas terlepas dengan mudah. Magma yang memiliki viskositas yang lebih tinggi itu bukan menghasilkan gas yang terlepas dengan mudah, tapi dia malah membuat gas-gas itu cenderung terperangkap dalam magma dan melepaskannya itu lebih sulit daripada magma yang bersifat basah. Jadi ini salah, dan jadi kalimat keduanya ini salah. Kalimat pertamanya benar, tapi kalimat keduanya salah. Magma basah lebih cair, memungkinkan gas keluar sebelum mencapai tekanan tertentu. Ini juga nggak benar karena magma yang basah yang lebih karena magma basah yang lebih cair itu sebenarnya bisa memungkinkan gas-gas itu tetap larut dalam magma hingga letusan itu terjadi. Hingga jawaban yang paling tepat itu yang A. Lanjut nomor 9. Pelapukan mekanik memiliki peran dalam pembentukan awal batuan sedimen dengan cara, oke, jadi apa sih yang disebut sebagai pelapukan mekanik? Jadi pelapukan mekanik itu adalah proses fisik yang menyebabkan pecahan batuan induk menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, bagaimana prosesnya dari pelapukan? Ini sebenarnya kita bisa dijelaskan dari diagram alir kayak gini. Jadi diawali oleh weathering atau pelapukan. Jadi batuan induk. Jadi ada sebuah batuan atau kita sebut batuan induk itu mengalami tekanan mekanik dari berbagai sumber seperti perubahan suhu, bisa pemanasan atau pendinginan. Terus ada pergerakan tanah dan juga bahkan aktivitas biologis. Jadi ada tiga proses pelapukan ya untuk menjadi batuan sedimen. Itu ada pelapukan fisik, kimia, dan biologi. Tapi kita bahasnya pelapukan mekaniknya. Nah, terus tekanan ini tuh menyebabkan retakan dan pecahan di dalam batuan. Jadi batuan itu akhirnya pecah sehingga dia menghasilkan fragmen-fragmen yang lebih kecil dari proses pelapukan itu. Nah, terus setelah pelapukan, dia mengalami yang namanya erosi. Erosi ini menyebabkan fragmen-fragmen batuan yang terbentuk dari pelapukan itu terpengaruh oleh pengaruh angin, air, serta pengaruh gravitasi juga. Nah, angin dan air ini membawa beberapa pecahan batuan itu ke tempat lain. Sedangkan gravitasi itu yang menyebabkan fragmen-fragmen itu bisa berpindah ke arah ke bawah. Karena kan biasanya di lereng ya, dia bisa berpindah ke bawah. Nah, proses itu juga masuk ke transportasi ya, perpindahannya itu tadi. Nah, terus habis itu deposisi. Nah, deposisi ini bisa disebut sebagai pengendapan juga. Jadi, pecahan batuan yang terbawa oleh angin dan air itu akan mengendap ketika kecepatan angin dan air itu berkurang. Jadi, dia itu kan tertransportasi kan oleh angin dan air. Nah, ketika kecepatan angin dan airnya itu berkurang atau dia makin lambat, sedimen-sedimen yang terbawa tadi dia akan terendapkan atau terdeposisi. Nah, proses pengendapan ini dapat mengakumulasi pecahan itu tadi di tempat-tempat seperti sungai, danau, atau laut yang dangkal. Nah, material-material tersedimen, yang terendapkan itu tadi disebut sebagai sedimen. Nah,
sedimen itu tadi akan mengalami proses litifikasi atau yang disebut sebagai pembatuan. Karena apa? Karena terdapat gaya-gaya yang mengenai sedimen itu tadi. Sehingga sedimen yang tadinya itu pecah-pecah itu bersatu dan mengalami penekanan gaya sehingga dia menjadi sebuah batuan sedimen yang kompak. Nah, itu adalah tadi ya, aku jelasin sekilas juga proses pembentukan batuan sedimen. Itu dimulai dari pelapukan, erosi, transportasi, deposisi, sedimentasi. Nah, dari sorry, empat ini itu disebut proses sedimentasi. Jadi pelapukan, erosi, transportasi, deposisi itu disebut sedimentasi, produknya berupa sedimen. Nah, sedimen itu belum jadi batu. Sedimen akan menjadi batuan sedimen kalau dia mengalami proses yang disebut sebagai litifikasi. Kayak gitu. Itu adalah contoh eh, proses-proses yang dialami oleh batuan sedimen. Termasuk tadi kita juga udah bahas bagaimana pelapukan berperan dalam proses pembentukan batuan sedimen. Nah, terus ini jawabannya yang apa? Coba kita analisis satu persatu. Yang A, pelapukan mekanik berperan dalam memanaskan sedimen dan memungkinkannya mengalami litifikasi lebih cepat. Ini ini salah karena ini lebih terkait dengan proses metamorfisme, bukan dengan proses pelapukan mekanik. Jadi lebih ke arah metamorfism. Sedangkan yang B, mengendapkan mineral di ruang pori di antara butiran sedimen. Nah, ini lebih terkait dengan proses sedimentasi, bukan proses pelapukan mekanik. Terus yang C, memecah batuan dasar menjadi fragmen-fragmen kecil yang kemudian akan terbawa oleh angin dan air. Nah, ini sesuai dengan apa yang aku jelaskan tadi. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Karena pelapukan mekanik tadi kan, dia menghasilkan pecahan. Atau dia itu memecah batuan dasar itu menjadi fragmen-fragmen kecil. Karena apa? Karena ada tekanan mekanik seperti suhu dan lain sebagainya. Nah, fragmen-fragmen ini kemudian dapat dibawa oleh angin, air, atau gravitasi. Nah itu. Nah ini tuh yang seperti aku jelasin tadi, pelapukan itu langkah awal untuk menjadi batuan sedimen. Jadi proses awal dari proses sedimentasi. Terus yang D, menghilangkan komponen terlarut batuan dasar sehingga ion dapat diangkut oleh air dan disimpan di tempat lain. Nah ini juga bukan proses pelapukan mekanik, tapi proses pelapukan kimia. Yang E, membantu akar tumbuhan masuk ke rongga mulut. Nah, ini juga salah. Karena meskipun akar tumbuhan itu dapat mempercepat pelapukan mekanik dengan memasukkan akar ke dalam retakan tumbuhan, nah ini tuh bukan ke pelapukan mekanik, jadi lebih ke ada istilah yang disebut sebagai bioturbasi. Teman-teman bisa searching terkait hal itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Nantikan juga video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.